Volcom 81,4 FM, The Beat of the Campus Live. Hai para pendengar setia, selamat siang, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat walafiat, yang pastinya tetap semangat. Senang banget rasanya aku Nabila bisa kembali hadir menemani pendengar setia semua di program WOT, Walk of To Be, yang tepatnya di edisi siang ini. Ya, betul banget nih Kak Nabila. Hai semuanya, aku Dini di sini dan kita siap ngobrol seru bareng kalian sampai jam 2 siang nanti. Buat kamu yang lagi gegana atau gelisah galau merana atau pusing banget nih dengan masalah yang dihadapi, santai aja, kita bakalan temenin galau kamu biar gak bete lagi Kak. Nah, pendengar setia, di edisi hari ini kita punya tema yang penting nih. Kita bakal ngobrol tentang informasi seputar pelecehan seksual. Dan pastinya aku gak berdua aja nih. Ada bintang tamu istimewa dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Unsika. Wow. Ya, buat kamu yang mau ikutan ngobrol atau langsung aja follow Instagram kita di @volcomfm biar bisa gabung di obrolan penting kali ini, karena sadar dan paham adalah langkah pertama untuk lawan pelecehan, Kak. Oke deh Dini, sebelum kita mulai sesi pertama, kita puterin satu lagu asik buat temenin sore ini. Ini dia Zona Nyaman dari 420, spesial buat kamu semua. Dengerin terus di Volcom 81,4 FM, The Beat of the Campus Live. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Kita ini insan bukan
pendengar setia, kalian harus tahu nih, bintang tamu spesial kita itu siapa, dan kayaknya kalau kurang tahu agak rugi deh. Betul. Ya kan? Soalnya beliau ini ibaratkan malaikat karena sering menolong kita di saat ada masalah, Betul. khususnya di lingkungan kampus Unsika. Baik, di sini udah ada Ibu Dr. Nelly Martini, SEMM. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang, serta Ketua Satgas Pelecehan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, kita langsung saja sapa. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Dini. Selamat Ya, siang. Nabila. Ya, bagaimana kabarnya Terima hari ini Ibu? Alhamdulillah. Nabila, Dini baik ya. Iya, Alhamdulillah baik, Ibu. baik juga Ibu. Kita senang banget bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Terima kasih. Betul banget. Terima kasih ya Ibu sudah datang. Iya. Sama-sama. Iya. Oke, baik, tanpa menunggu lama-lama lagi nih, kita bakal tanya-tanya langsung ya Kak Dini ya. Betul banget. Kita langsung tanya-tanya aja ya Oke, Kak Nabila. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Ibu, apa yang dimaksud dengan Satgas Penanganan Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di kampus Unsika, dan kapan Satgas ini didirikan? Oke, mungkin diperbaiki ya. Jadi berdasarkan Pencegahan dan Permen nomor 30 tahun 2021, seluruh perguruan tinggi itu wajib membentuk Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual. Kenapa itu dilakukan? Karena memang sekarang ini menjadi satu fenomena yang sangat berkembang di seluruh perguruan tinggi, itu seperti gunung es gitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa kita toleransi apapun itu terkait kekerasan seksual. Karena apa? Karena berdasarkan beberapa riset itu juga mengindikasikan bahwa ada 3 dosa besar pendidikan, salah satunya adalah kekerasan seksual, selain bullying dan intoleransi. Jadi bullying dan intoleransi itu juga marak terjadi di dunia pendidikan gitu ya. Nah, satu lagi sekarang yang sangat berkembang dan kita melihat bahwa perkembangannya itu tidak bisa kita toleransi sama sekali adalah terkait kekerasan seksual yang terjadi. Jadi berdasarkan permen tersebut menjadi kewajiban bagi seluruh perguruan tinggi untuk membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jadi di Unsika sendiri ya kita mengikuti berdasarkan kewajiban dari permen tersebut gitu diantaranya. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, Ibu, tujuan utama didirikannya PPKS ini apakah pernah terdapat kasus yang sangat parah atau bagaimana, Bu, sehingga mendorong kampus Unsika ini membentuk PPKS ini? Oke. Ya. Di Unsika sendiri selain kita mengikuti ketentuan yang diharuskan bahwa seluruh perguruan tinggi wajib membentuk Satgas PPKS, awal kita memang pembentukan itu kalau di Unsika awalnya dibentuk dulu pernah awal tuh bulan April tahun 2022 itu pernah dibentuk, tapi ternyata waktu itu kita belum berdasarkan ketentuan Permen nomor 30 tahun 2021. Jadi pembentukannya tidak berdasarkan panitia seleksi dari kementerian gitu. Jadi akhirnya kita mengulangi kembali itu mengadakan seleksi untuk seluruh anggota Satgas. Nah, tujuannya memang kita perguruan tinggi mengindikasikan adanya kejadian-kejadian terkait kekerasan seksual ini. Nah, awal dibentuk itu kita bulan September tahun 2022. Iya, tapi kami di Satgas PPKS pada bulan April itu sebelum melalui pansel itu kadang-kadang kita nggak percaya ya di perguruan tinggi kok terjadi kekerasan seksual gitu ya. Ibu. Akhirnya kami mengadakan survei waktu itu. Tapi karena surveinya itu tidak lama kita lakukan karena berbenturan dengan bulan Juni lah karena mau saat libur gitu. Jadi yang mengisi survei itu baru 693 mahasiswa, tendik dan dosen waktu itu. Jadi memang ternyata kita mempercayai bahwa apapun kan harus berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan gitu. Jadi setelah kita olah hasil surveinya dengan waktu 2 hari itu ternyata
betul gitu, terjadi kekerasan seksual di kampus itu, di kampus kita itu gitu ya. Jadi tidak menutup mata bahwa kita juga harus, ikut serta mengentaskan. Kalau menjadikan zero kekerasan seksual mungkin akan susah gitu ya, tetapi paling tidak kita bisa mencegah agar tidak bertambah gitu, dan Iya, kita iya, iya. bisa Betul. memberikan kepercayaan kepada mahasiswa, tendik ataupun dosen untuk bisa melaporkan jika ada kejadian-kejadian terkait kekerasan seksual ke Satgas. Nah, itu jadi berdasarkan hasil survei itulah kita berangkat menyusun program kerja dari Satgas PPKS itu sendiri gitu. Jadi program kerja yang dibuat itu memang kita waktu itu mengadakan raker pada bulan Desember tahun 2022 itu di Bandung, kita juga narasumbernya ada dari kementerian. Di rapat kerja itu kita membuat SOP, membuat pedoman dan peraturan rektor. Jadi, supaya pekerjaan kita memang sesuai gitu ya, Oh, iya, sesuai iya. dengan apa yang seharusnya kita lakukan berdasarkan latar belakang yang kita miliki tadi, yaitu hasil survei. Jadi, berdasarkan hasil survei itu ternyata kampus kita memang tidak aman-aman Iya, saja tidak gitu, aman-aman. banyak sekali Banyak. kejadian-kejadian. Jadi kalau hasil survei itu, oh ternyata bukan di lingkungan luar saja gitu. Iya, Kejadian itu ada di di lingkungan kampus lingkungan juga ya, Bu, kampus, ya? Iya, justru termasuk ada di di lingkungan kampus. perpustakaan. Kita Iya. juga agak kaget loh, kan perpustakaan itu Perpustakaan. tempat yang nyaman Iya, ya buat betul. buat membaca, Buat menambah belajar ya, Bu, ya? ilmu, tapi Iya. kok ada yang Ada mengisi survei bahwa terjadi kekerasan seksual juga di di situ perpustakaan. gitu. Oh, Iya, iya, iya. seperti itu. Dan di tempat-tempat lain gitu. Memang tapi yang terbesar itu adalah di lingkar kampus, Oh, iya, yaitu di iya, iya. tempat kos itu paling tinggi gitu, Iya. terjadinya kekerasan seksual. Oke. Itu berdasarkan survei yang kita Berdasarkan lakukan survei, ya. iya. Tapi ya seiring berjalan waktu, survei itu juga kita ulangi lagi di tahun 2023 kemarin gitu, dan hasilnya memang baru kita olah kemarin awal 2024. Ya indikasinya memang semakin banyak yang Semakin mengisi, banyak, semakin Bu. banyak juga Iya, iya, kasus, betul. Banyak. semakin banyak juga laporan ke Satgas gitu. Memang bukan berarti ada Satgas jadi nggak aman gitu, Iya, tapi betul. barangkali mengindikasikan bahwa ada kepercayaan dari dosen atau dari tendik atau mahasiswa untuk melapor ke Satgas PPKS gitu, seiring Oh. berjalannya waktu. Gitu. Iya, iya. Iya. Berarti banyak banget ya, Bu, ya di kampus Unsika ini kasus pelecehannya itu makin tinggi atau gimana? Setiap Meningkat. tahunnya meningkat. Iya. Meningkat, Bu, di Waduh, kampus Iya, Unsika setiap jadi ini. kita tahun. juga meningkat kalau ada satu yang bertanya, "Gimana Bu Nelly, aman?" Aman. Saya bilang nggak aman Nggak gitu. aman. Loh kok ada Satgas nggak aman Oh, gitu. iya. Ya Iya. memang tidak aman bukan berarti ada Satgas jadi bertambah, Betul. tetapi mungkin semakin ada kepercayaan kepada pihak Satgas, akhirnya banyak yang melapor. Bisa jadi lebih dari itu gitu ya. Tapi Betul. setelah itu ya kita juga memang banyak kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan bekerja sama dengan unit-unit lain. Iya. Misalnya di saat mahasiswa KKN kita kerjasama dengan Oke. LPPM, terus di saat PKKMB Iya, iya, juga iya, kita iya. kerjasama dengan panitia untuk memberikan materi-materi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi kita memang memberikan sosialisasi supaya seluruh sivitas akademika di kampus itu memahami bahwa betapa pentingnya kita menjadikan kampus aman dan nyaman untuk melakukan studi, menyelesaikan studi dan Iya, sebagainya. betul banget ya. Iya. Oke. Sebenarnya kita tuh sebelum tag ini ya, Bu, kita survei juga, Bu, Iya, sama iya. juga. Mm-mm. Nah, terus di situ ada tuh, Bu, Iya. di mahasiswa fisik juga Oh, iya. dia dapat pelecehan juga ya, Bu, Iya, ya. Nah, iya, yang iya. pertama itu dia di catcalling berkali-kali gitu, Bu, dengan sebutan cantik. Padahal itu di lingkungan formal ya, Bu. Nah, Iya. terus korban juga ini tuh berjabat tangan gitu ya, Bu, Iya. sama atasannya. Nah, lalu dia tangannya nggak mau Tangannya, dilepas, terus kayak dikutik-kutik gitu, oh, Bu, iya, kayak iya, gitu. iya, iya, Nah, terus betul. juga
korban ini dia bekerja juga kan. Nah, terus ada project di luar kota. Nah, terus dia itu kayak bener-bener diajak di penginapan hotel Bu, bareng Ya, atasannya kayak gitu Bu. iya Nah, betul. menurut Ibu itu tanggapan dari kasus ini itu seperti apa ya Bu? Lalu untuk kita berani mencegah hal-hal tersebut ini seperti apa? Oke. Jadi memang kalau mencegah mungkin salah satunya tadi kita Ya, melakukan sosialisasi, betul. eh, apa, memberitahukan bahwa memang pelecehan seksual itu bisa terjadi seperti hal yang tadi Dini katakan gitu Ya, ya, bahwa karena kategorinya kan bisa bermacam-macam. Kalau tadi misalnya catcalling dan lain iya, sebagainya itu kalau dilakukan terus korban yang nggak suka ya, gitu itu bisa kena sanksi ringan misalkan. Oke. Jadi sanksi ada beberapa sanksi yang diberikan itu ya. Jadi terus kalau dia sudah meraba-raba iya, gitu itu Mm-mm. ya, sampai memeluk, pegang pegang gitu ya, tangan dan iya lain Bu. sebagainya seperti tadi nggak nyaman tuh tangannya Iya, dikutuk-kutuk iya, sambil salaman terus iya nggak mau betul, dilepas Iya, itu kan nggak mau risih dilepas gitu juga ya. ya risih, berlebihan itu. Iya berlebihan. berlebihan. Jadi ya itu bisa dikategorikan kalau dilaporkan terus Udah berat terbukti gitu. gitu eh, itu bisa kena sanksi sedang. Biasanya kalau sanksi ringan itu menulis surat pernyataan permohonan maaf Oke. tidak melakukan lagi. Tapi kalau sanksi sedang itu biasanya kena skorsing 1 semester. Nah, ada Oh, juga yang kasus berat. Kalau kasus berat itu sudah melakukan pemerkosaan, pemaksaan gitu ya. Jadi kan dari yang dinamakan dengan pelecehan seksual itu diantaranya adalah perilaku menyerang dan itu iya, menyerang dari si betul. pelaku pada korban dan si pelaku tidak menyukai apa yang dilakukan tersebut gitu. Nah, jadi apakah di kampus kita itu juga pernah ada kasus-kasus yang kategorinya ringan, sedang, atau Ya, berat itu sudah ada gitu. Jadi kita memang mungkin kita tidak kalau kita itu tidak memblow up secara keseluruhan setiap kasus ya, karena memang kita juga menganut kerahasiaan gitu ya, prinsip-prinsip bahwa kita melindungi korban dan lain Iya. sebagainya. Jadi pada dasarnya seluruh rekomendasi kalau Satgas itu kan tidak memberikan hukuman kepada pelaku gitu, tapi kita memang melakukan investigasi berdasarkan laporan yang diberikan oleh korban. Nah, kalau terbukti baru kita merekomendasikan langsung kepada pimpinan gitu, jadi kepada Pak Rektor gitu. Jadi kalau ini terbukti hasil investigasi kita dan penyelesaian masalah itu tidak lebih dari 30 hari biasanya gitu. Jadi nanti kita rekomendasikan ke Pak Rektor, nanti Pak Rektor akan memberikan akan bertanya biasanya kita Satgas dipanggil, "Ini ada rekomendasi seperti ini, benar terbukti atau tidak, seperti apa?" Gitu. Jadi, kita juga memberitahukan ke Pak Rektor. Ada salah satu kasus yang mungkin ini agak berat gitu ya, yang, iya Bu. kita kemarin sempat laporkan ke Pak Rektor gitu. Mm. Nah, di antaranya, itu tadi mungkin dia mendapatkan sanksi berat untuk drop out dari kampus gitu. Nah, kalau tadi, diajak oleh pimpinan Iya, gitu ya, iya kalau kemana itu. gitu, atau ke yang, dosen Iya, misalnya kalau Iya, mahasiswa iya. kan nah itu sebenarnya di dalam, pelecehan seksual itu masuk di kategori relasi kuasa biasanya. Kan kalau mahasiswa diajak atau seperti tadi gitu ya, mm, ada pekerjaan dan lain sebagainya kan sulit untuk menolak Iya, gitu iya biasanya. betul. Nah betul itu Bu. kan yang menjadi utama kejadian-kejadian yang terjadi di perguruan tinggi itu. Aduh nanti takut Gak enak iya gimana? skripsinya Takut. nggak Iya selesai itu. gitu Karena ya. takut Jadi dengan Iya dan ancaman-ancaman itu ya, Bu, iya, ya? ancaman. nah Iya itu yang benar Bu. dinamakan relasi kuasa tadi. Nah itu harus dilaporkan karena apa? Di Satgas kita akan melindungi korban Iya. gitu. Jadi akan kalau seandainya ada tekanan-tekanan seperti itu, ya kita bisa menjatuhkan hukuman sesuai kriteria tadi gitu. Jadi tidak Oke. tidak ada kata toleransi walaupun dia dosen Iya, misalnya, betul, dia Bu. Iya pimpinan betul atau Bu. siapa, Gak nggak ada. ada toleransi Gak ada gitu apapun ya. gitu ya. Jadi kita tidak mentoleransi apapun jika memang terbukti melakukan kekerasan seksual, intinya Oh, seperti itu iya gitu. iya.
Oke, untuk selanjutnya nih Bu, biasanya nih terkadang mahasiswa yang menjadi korban itu malu untuk mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tuh menjadi salah satu korban pelecehan Iya. seksual gitu kan. Ada nggak sih cara dari Satgas PPKS sendiri untuk agar mereka tuh nggak malu gitu Bu, untuk mengakui bahwa mereka nih mendapatkan hal-hal yang tidak Hal yang tidak diinginkan seperti itu Iya. gitu. Iya, jadi pada dasarnya kita kan harus memberi keyakinan ya. Betul. Misalnya kita nih ada hotline service nih, terus ada yang bertanya, ada yang meminta, "Bu, saya punya masalah." Misalkan, "Kak, saya punya masalah terkait kekerasan seksual, tapi aku kalau mau bercerita malu." Nah, itu adalah kewajiban dari kita, siapapun, Satgas PPKS yang memegang hotline itu harus meyakinkan bahwa nggak perlu malu bercerita, siapapun akan jadi kita punya teknik tertentu. Jadi Iya untuk iya. menjadi satgas juga, itu kan ada pelatihannya gitu. Jadi, bagaimana caranya meyakinkan korban untuk mau bercerita. Jadi nanti ada jaminan bahwa tidak akan diceritakan ke siapa-siapa, terus kita meraih, menjadi teman gitulah istilahnya, siapapun itu, untuk tadi ada keberanian untuk bercerita. Karena biasanya, eee, kalau kita menakut-nakuti atau apa mungkin tidak mau Iya bercerita. betul. Tetapi kita memang terakhir, kita malah mengadakan tahun 2024 ini kemarin tuh, sekitar bulan April kita mengadakan kegiatan hipnoterapis. Oh, Jadi, semua satgas PPKS itu, diberikan sosialisasi bagaimana kita, care terhadap korban, terus pelaku itu juga mau mengakui apa kesalahannya dan seterusnya. Itu kan ada teknik-teknik bagaimana kita menggali, informasi-informasi dari mereka dan bagaimana cara kita mengumpulkan bukti-bukti tadi. Jadi, yang penting ada keberanian dulu untuk bercerita, iya iya gitu. iya. Kadang kadang ada korban cerita dulu ke temannya Iya. atau ke satgas misalnya, kan satgas juga ada yang dari mahasiswa ya, dari Iya unsur betul. mahasiswa. Nah, kadang-kadang dari unsur mahasiswa itu, "Bu, ada yang mau cerita, tapi dia masih takut." Oke, beri keyakinan, bahwa dia tidak sendiri, beri keyakinan bahwa kita siap membantu dan seterusnya gitu. Ya ya memang itu adalah tugas kami gitu di Satgas PPKS untuk meyakinkan, bahwa dia tidak sendiri, apalagi kalau korbannya sampai salah paham misalnya, Oh ya. menyakiti diri sendiri, ingin bunuh diri gara-gara dia mendapatkan pelecehan, itu kan akibat dari pelecehan itu sangat fatal biasanya Iya gitu. betul. Ada yang sampai ingin bunuh diri, ada yang salah paham, ada yang, "Ah, udahlah aku udah merasa tidak berguna," dan seterusnya. Nah, ini kan kita perlu perlu menjadi teman, siap mendengarkan dan seterusnya. Kayak dokter aja sih jadinya satgas itu sampai 24 Iya. jam gitu ya. Bener ya. Kadang-kadang ada kasus sampai jam 2 pagi gitu ya. Oh. Ya kita harus siap sih insya Allah gitu. Tapi teman-teman di satgas insya Allah sudah siap untuk Mendengarkan juga. mendengarkan, Ya, Bu, ya. menyelesaikan permasalahan. Bukan berarti malaikat yang bisa menyelesaikan semuanya, tetapi minimal kita Iya. mengurangi dan meminimalisir tadi kejadian-kejadian. Betul. Jadi ya kita ingin membantu lah, supaya hal-hal yang terkait kekerasan seksual itu ya tidak terus terjadi di perguruan tinggi itu, intinya Iya. seperti itu. Meminimalisir ya Bu ya. Iya iya. Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu, apakah ada proses tertentu untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswa? Iya. Iya, kalau proses kan kita mengikuti alur ya. Sebenarnya kita tuh ada keinginan di setiap fakultas itu membentuk gugus tugas, tapi belum terrealisasi. Insya Allah sih program kerja ke depan untuk setiap fakultas itu ada gugus tugas. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan mahasiswa atau BEM fakultas itu untuk jika memang laporan-laporan itu kan yang terdekat mungkin dengan lingkungan yang lebih Iya. kecil dulu Iya, gitu di betul. fakultasnya. Kalau langsung ke Satgas PPKS, aduh agak serem juga Iya, gitu ya, kadang-kadang mungkin kalau sekarang alhamdulillah sih kita sudah punya tempat untuk mahasiswa melaporkan dan langsung di sekretariat Satgas di gedung Open, Udah open. Rektorat lantai 3 itu ada ruang Satgas PPKS, sekretariat Satgas PPKS dan kami juga punya
jadwal piket. Jadi ada jadwal Oke. piket yang bisa standby setiap hari gitu. Terus kita juga sama sudah ada hotline service dan lain sebagainya. Nah ini prosedurnya nanti korban itu mohon maaf, korban itu melaporkan, menceritakan dan mengisi STTL, surat tanda terima laporan gitu. Jadi setelah mengisi STTL nanti akan dikaji, terus kita akan membentuk tim. Siapa saja, karena kan di Satgas PPKS itu kita kurang lebih 25 orang ya, dari unsur mahasiswa, dosen, dan tendik, tenaga kependidikan. Nah biasanya nanti akan dibagi tim, bisa jadi tim yang satu dengan tim yang lain tidak mengetahui permasalahan itu gitu. Biasanya paling Oh sedikit ya. 5 orang, tapi ada juga yang bisa lebih dari 5 orang kalau kasusnya juga mengindikasikan lebih dari itu gitu. Jadi nanti setelah itu kita lakukan investigasi, setelah mengisi laporan, ada beberapa penanganan. Penanganan itu bisa penanganan spiritual, penanganan psikis gitu, atau penanganan kesehatan medis gitu ya, atau penanganan secara hukum, pendampingan, mohon maaf. Jadi pendampingan secara hukum. Nah, ini juga ada salah satu kasus yang kita dampingi secara hukum bekerja sama dengan Fakultas Hukum, dengan LBH Fakultas Hukum, karena menyangkut kemarin itu ada salah satu kasus yang menyangkut digital itu IT ya, jadi elektronik, jadi berbasis elektronik, pelecehan berbasis elektronik. Oh iya Nah, iya itu iya. sempat kita laporkan ke Polres dan sampai hari ini masih berlangsung. Jadi pemanggilan saksi-saksi dan lain sebagainya gitu. Jadi itu pendampingan hukum. Jadi biasanya kita akan menawarkan kepada memberikan arahan, menawarkan kepada korban, baiknya ini harus pendampingan hukum atau perlu pendampingan psikolog gitu. Nah, semua gratis kalau pendampingan di internal kampus. Kita ada 1 orang psikolog juga yang bisa membantu. Terus ada juga pendampingan kesehatan. Memang kita kalau kerjasama dengan pihak lain itu MOU-nya mungkin belum kita buat. Ada dengan DP3 kemarin karena kita pernah dapat kunjungan dari DP3A, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang, itu pernah berkunjung juga ke Satgas PPKS di awal tahun kemarin dan kita memang melakukan kerjasama. Kebetulan juga sebenarnya kalau secara informal sih sudah berjalan ya, karena kebetulan Ibu juga pengurus di pusat pelayanan, relawan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi kalau ada kasus ya bisa langsung sih dikoordinasikan gitu. Jadi Oke. ada lapor ke P2T P2A, oh ini harus ke kampus, ya udah dirujuk langsung biasanya. Jadi ada rujukan-rujukan Iya iya yang iya. bisa dilakukan seperti itu. Oke. Berarti Ya. banyak prosesnya ya Bu ya. Jadi tadi satu kasus itu ada timnya sendiri gitu ya. Oke. Ada tim sendiri, terus nanti ditelaah seperti apa, nah nanti pendampingannya seperti apa. Memang banyak sih yang belum kita dapat gitu ya, seperti rumah aman. Oh iya iya. Kan kalau ada kasus yang tiba-tiba harus kayak pernah ada kejadian jam 2 malam gitu kasus, ini harus diamankannya di mana, kita belum punya rumah aman. Oh. Padahal menurut psikolog dia nggak boleh sendiri gitu korbannya, karena kan kita telepon psikolog, oh dia nggak boleh sendiri, harus ditemani. Ya akhirnya kita cari tempat yang aman untuk dia di tempat satgas sementara gitu. Itu mahasiswa juga Bu yang Iya, ada kejadian yang seperti itu. Ya memang mungkin lihatnya aman-aman saja ya. Iya, karena kita nggak tahu ya, Iya. ternyata sudah Banyak banyak ya, banget dan Iya, tak terduga kasus-kasus kasus-kasusnya. seperti itu, iya. Ada yang tadi juga yang pelecehan berbasis IT. Iya. Tuh, itu juga kita juga nggak tahu kan. Iya, Sekarang jadi betul. tahu ya. Iya. Tinggi banget ya ternyata di kampus UNJ kayak ini Iya, pelecehan. betul. Makanya kita pengennya kegiatan-kegiatan ya berlangsung terus lah, sosialisasi itu paling tidak ke mahasiswa baru ya. Iya, Karena betul. mahasiswa baru itu kan baru masuk di lingkungan kampus. Belum tahu apa-apa, Ibu. Iya. Kan biasanya mereka dengan orang tua Iya. gitu ya, Iya, dekat betul. dengan sekarang tiba-tiba jauh. Jauh. Harus ngekos dan lain sebagainya. Betul. Maka di lingkar kampus itu juga kan
malah paling tinggi terjadinya pelecehan seksual itu. Kemarin kalau tidak salah bulan Agustus September kemarin kita malah kerjasama dengan mengadakan sosialisasi di Desa Puserjaya. Oh, Iya, jadi ada Desa Puserjaya dan Sirnabaya yang Oh, iya, iya. letaknya di lingkar kampus. Kita berikan sosialisasi karena pemilik kos juga kan perlu tahu iya gitu betul. bahwa terjadi pelecehan Pelecehan seksual. seksual. Bukan berarti menyewakan rumah tapi dipakai tidak benar gitu. Betul, Maka betul, kita harus betul. beritahukan bahwa harusnya seperti apa. Nah, itu mungkin akan kita follow up ke depan di Desa Sirnabaya juga. Malah kemarin dari pendamping di desa itu, Bu seluruhnya aja di Kecamatan Teluk Jambe Timur karena mahasiswa itu tersebar di Tersebar di Kecamatan Iya, Teluk banyak. Jambe betul, Timur Di mana-mana, kayak Ibu. gitu. Aduh, ya sudahlah. Iya. Kalau memang itu memungkinkan, ya kita akan melakukan itu gitu supaya sebagai upaya lah gitu ya, upaya menjadikan kampus menjadi aman dan mahasiswa bisa nyaman melaksanakan studi mereka sampai mereka selesai selesai ya sudah mencapai nyaman. cita-citanya. Intinya kan seperti itu gitu, tanpa ada kendala lah gitu ya. Ada nggak sih Bu korban yang cukup parah gitu Bu sehingga sulit atau cukup lama dalam proses pemulihannya itu Bu Eh, biasanya? Kalau korban untuk mendapatkan pemulihan memang ya kalau kita mengacu kepada aturan ya. Iya. Jadi penyelesaian permasalahan antara korban, pelaku dan lain sebagainya itu kan tidak lebih dari 30 hari. Tapi kadang-kadang ada yang sudah ketemu dengan psikolog beberapa kali, nanti datang lagi padahal udah lama tuh dia udah Iya. move on mungkin gitu dari masalah yang dihadapinya, tapi kadang-kadang suka ngehubungi lagi gitu. Bu ini gimana aku kok punya perasaan seperti ini lagi dan seterusnya, trauma, aku kok kayak ada yang ngejar-ngejar kalau naik motor misalkan seperti Iya, itu. trauma, Ibu, ya. Iya, karena mengalami trauma tadi. Nah, itu kan kita masih tetap bangga datang kapan diperlukan, kapan memerlukan silakan datang ke Satgas gitu, tidak apa-apa gitu. Jadi ya selama ini kita masih welcome ya karena memang kasus-kasus di kita juga ya kita berusahalah menyikapi itu semua welcome terhadap permasalahan yang ada gitu. Jadi, "Oh kemarin kan udah selesai ngapain kamu?" Enggak gitu juga gitu Iya, ya. iya, Jadi benar, tetap benar. kita ya Ya silakan datang welcome lagi, silahkan ya Bu ngobrol ya. lagi, nggak apa-apa gitu. Ya berarti Iya. itu PPKS ini benar-benar gratis tis ya Bu ya untuk Ya mahasiswa kalau ya Bu. untuk mahasiswa, dosen dan semua yang penting Oh sama mau di lapor iya ke kita betul. gitu. Oke. Iya, paling seperti Di itu. lingkup kampus ya, Bu, ya? Iya, di lingkup kampus. Kecuali kalau untuk biaya-biaya visum atau apa, mungkin selama ini kita belum ya, belum ada, iya. tapi kita akan usahakan gitu. Kita akan usahakan kalau memang itu terjadi, ya kita bisa mendampingi gitu, mendampingi. Iya Bu. Ibu, kalau misalkan ada korban yang tahapnya itu benar-benar depresi banget ya Bu ya. Terus bagaimana sih Satgas PPKS ini menangani hal tersebut ya Bu ya? Apakah korban ini yang mendatangi tempat PPKS atau Kita yang Sebaliknya. datang. kitanya karena Iya. itu udah depresi, misalnya Iya, depresi iya, berat gitu ya Bu? iya. Kan pernah ada kejadian mahasiswa ini akan melakukan bunuh diri gitu ya. Jadi kan nggak mungkin juga ya dia, tapi kita mengulur waktu lah gitu ya, mengulur waktu terus mencari ini yang siap Satgas siapa nih yang akan datang ke lokasi gitu, yang terdekat siapa, udah mau hujan-hujan gitu malam-malam kan kayak gitu ya, kita usahakan datang mengulur waktu, kamu bisa nggak kan ada informasi nih mau bunuh diri, kamu bisa nggak ngapain dulu apa dulu gitu, kita usahakan seperti itu gitu. Jadi nah itu yang kita lakukan, kita tidak mungkin dia yang harus datang ke Satgas Iya, kan, betul. kalau benar-benar kita depresi yang gitu. harus datang ke lokasi datang ke itu lokasi. namanya penjangkauan gitu ya Oh. ke lokasi tersebut itu. Jadi ya usaha kita itu tidak ya itu tadi ya kayak panggilan gitu. Iya, benar. Jadi Tapi Satgas panggilan. iya, informasinya dapat dari mana, Bu? Kayak tadi kan kayak Iya, Dari mau bunuh temannya. diri. Bunuh Oh, diri. dari temennya. Iya, dari temannya itu ada Oh, jadi temennya yang melapor. Iya, itu kadang-kadang suka ada yang ya adalah seperti itu. Tapi kita tidak bisa memberitahukan kasus yang mana dan seterusnya, itu kan memang rahasia kita Iya, gitu. rahasia itu. Hanya Satgas yang mengetahui. Tapi Iya, ada betul. kasus-kasus yang seperti itu
ya kita akan berusaha datang ke Datang, iya. lokasi jika memang itu diperlukan gitu. Karawang panas banget, debu polusi lagi, udah banyak tugas, haus, polusi, bikin mood jadi jelek kan kalau kayak gini. Gak ada minuman yang nyegerin apa? Ya elah, nih Rejuv. Hah? Rejuv? Yoi, kenalin nih, minuman segar Rejuv. Rasakan kesegaran dari buah-buahan yang segar yang siap menghilangkan dahaga di setiap tegukannya. Bahannya alami gak nih? Oh iya dong, dengan 100% bahan alami. Mana sih nih, pengen nyoba dong kalau gitu. Mau lagi dong? Boleh, ini dia Rejuv, segar alami di dalam dan sehat di luar. Volcom 81,4 FM siap menjadi lensa fakta. Oke, selanjutnya nih Bu, tadi kan menyinggung, bahwa kayak contohnya misalkan visum gitu itu belum bisa dilakukan biayanya dari Satgas PPKS. Nah, sejauh ini institusi itu bertanggung jawab dalam menangani beberapa kasus yang terjadi di kampus di Unsika ini enggak sih Bu? Kayak, sejauh mana institusi ini bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus yang ada di Unsik? Tahun 2022 kita belum mendapatkan anggaran. Oh ya, Jadi kita masih ada di bawah Warek 3. oke. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dinas, kita masih mengacu ke Warek 3-an gitu. Ya. Tapi setelah 2023, 2024 ini kita memperoleh dana anggaran sendiri dari universitas. Jadi udah ada dukungan lah gitu. Karena kalau dulu juga sekretariat kita masih menumpang di Fakultas Agama Islam. Terus sekarang kita sudah punya sekretariat sendiri. Terus kalau kemarin meja-meja dan lain sebagainya juga belum ada. Kalau sekarang Kalau kita sekarang sudah udah ada. ada ya, Udah Bu, ada. ya? Jadi seiring berjalannya waktu, pimpinan juga memperhatikan kita dan memberikan dukungan gitu. Cuman mungkin perlu ditingkatkan lagi Iya, karena memang seperti tadi ada kegiatan-kegiatan yang secara operasional itu kadang-kadang kita harus mendampingi ke mana, ke Polres misalkan. Nah, kita kan perlu transportasi, Transportasi kan, perlu Ibu. perlu akomodasi dan lain Iya, betul. sebagainya. Iya, betul. Nah, mungkin itu nanti bisa kita sampaikan sih ke pimpinan untuk lebih mungkin ada peningkatan untuk Satgas PPKS Oke. karena seiring berjalannya waktu hal-hal tersebut diperlukan Iya, gitu. betul. Iya pasti diperlukan Iya, sekali ya Bu ya. Karena karena kan kan sangat ya capek lah Iya, kalau dilihat. Iya, kalau betul. harus kita sudah capek waktu, kita udah Iya. capek tenaga, Betul. pikiran, Iya. harus mengeluarkan materi Heeh. juga agak kecapean Iya, gitu ya. Kecapean betul. Kan banget. lembaga berkewajiban Iya, membantu lah Membantu, paling tidak iya. gitu. Nah, kemudian apakah pihak institusi ini pernah turun langsung gitu untuk membantu korban-korban gitu, Bu? Kalau institusi, oh iya, kita pernah ada yang kita karena malam gitu ya, Grab juga udah susah. Waktu itu kita diantar oleh satpam dengan menggunakan mobil dari Unsika gitu. Tapi kalau pimpinan atau ya Satgas aja sih Iya, sebenarnya Satgas karena aja. udah kewajiban tugas Iya. Satgas sih kalau itu. Iya, udah ada tugasnya sendiri ya, Bu ya. Iya, seperti itu. Iya. Oke. Mungkin Bu, seberapa besar sih institusi ini bertanggung jawab ya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk para mahasiswa gini? Oh ya, kan sudah sebenarnya untuk mahasiswa khususnya untuk menjadi Satgas PPKS itu ketentuan itu kan 50% dari mahasiswa. Tapi waktu itu kita rekrutmen kan, Oh, iya, rekrutmen iya. mahasiswa Iya, Bu. tapi yang mendaftarnya terbatas gitu. Ada kalau tidak salah tidak banyak yang mendaftar menjadi Satgas. Saya kurang tahu ada juga yang
perwakilan dari fakultas tertentu, aku nggak jadi Satgas soalnya aku takut kalau jadi Satgas nanti kuliahnya jadi lama gitu. Ya, Alasan-alasannya seperti iya. itu gitu. Terus kan untuk menjadi Satgas itu ada kriteria yang harus dipenuhi selain tes administrasi, portofolio, juga psikotes gitu, terus wawancara. Nah itu juga kita lakukan gitu. Kendalanya kalau dari mahasiswa itu kalau semester atas itu akan cepat tergantikan kan, harus Iya. diganti gitu karena lulus biasanya. Nah, makanya kemarin kita itu tahun 2023 merekrut mahasiswa itu dari semester 4. Dari semester 4 itu sudah boleh ikut menjadi Satgas. Dari unsur mahasiswa sebenarnya kalau 50% belum terpenuhi, Iya. tapi bukan karena kita tidak mengambil mahasiswa sebanyak-banyaknya, tapi Iya. karena tidak ada yang mendaftar lagi Oke. gitu. Mungkin kita harus sosialisasi Iya lagi. betul. Tapi kalau kemarin kalau nggak salah ya saat kita di PKKMB, mahasiswa-mahasiswa tuh banyak yang bertanya, Iya, mahasiswa baru antusias tuh banget ya, Bu, iya ya. antusias, "Boleh nggak sih Bu, kapan kita bisa daftar Gabung. jadi Satgas?" Iya, Gitu. iya, iya, bener. Barangkali ini karena kita sosialisasi, mereka Mhm. ada yang tertarik gitu. Ya mudah-mudahan, nanti ke depan, unsur mahasiswa itu bisa terpenuhi gitu. Jadi ada 3 unsur sih sebenarnya dari mahasiswa, dari tenaga kependidikan, dan dari dosen gitu. Ya, Oke. setuju. Oke. Untuk selanjutnya, dengan beberapa kasus yang telah terjadi yang tadi Ibu sudah sampaikan ya, apakah Satgas melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap kekerasan seksual yang telah terjadi nih, Bu? Iya, sebenarnya memang tugas kami ya kan kita punya 3 divisi ya, ada Oke. divisi pencegahan, ada divisi, penanganan dan pendampingan, dan ada divisi perlindungan. Ya. Nah, untuk melakukan kampanye, sosialisasi itu kan ada divisi pencegahan. Jadi di divisi pencegahan ini insya Allah pada tanggal berapa ya, insya Allah pertengahan bulan Pertengahan bulan ini, Bu. ini Ya. kita akan mengadakan sosialisasi untuk anggota BEM Unsika dan BEM Fakultas gitu. Jadi insya Allah akan kita undang dan kita akan mensosialisasikan itu gitu. Jadi ke mahasiswa. Barangkali itu salah satu cara bagaimana kita melakukan kampanye pencegahan. Iya, iya. Untuk tahap lain ya kita juga sama untuk tahun yang akan datang kita sudah mengajukan beberapa banner misalkan supaya Ya, benar. dipasang di Iya. setiap Oke. fakultas atau di setiap tempat yang bisa dibaca oleh semua orang bahwa kita memang konsisten untuk menjadikan kampus kita syukur-syukur zero kekerasan seksual Iya. gitu. Walaupun kayaknya agak susah sekali gitu ya. Tapi ya insya Allah lah upaya, Insya yang Allah ya, penting Bu, kan ya. kita ada upaya gitu. Jadi kampanyenya bisa seperti itu. Mungkin ke depan ya mudah-mudahan kita bisa meningkatkan lagi bagaimana kita menjadikan siar lah istilahnya bahwa ini adalah kepentingan kita bersama gitu, menjadikan kampus kita aman gitu. Intinya Iya. seperti itu. Iya, Bu, kalau boleh tahu kegiatan tadi itu dilaksanakan di kampus kita juga, Bu? Iya, dilaksanakan di kampus kita insya Allah. Saya kalau tempat insya Allah nggak tahu di aula atau Oh, gimana belum gitu pasti ya, supaya Bu, kalau iya. tempatnya? Sebenarnya ke depan kita sih ingin mengundangnya dari kementerian Iya. misalnya, terus kolaborasi dengan pihak-pihak lain supaya agak gebyar gitu ya Iya, acaranya gitu. betul. Jadi lebih mengena dan orang bisa memahami, oh iya penting banget gitu Betul. untuk menjadikan kampus ini aman. Iya, Seperti itu. Iya, Bu. Nah, untuk di Unsika ini kan Satgas PPKS ini memiliki kolaborasi dengan Organisasi organisasi lain. lain itu nggak, Bu? Iya, Sama siapa aja? salah satunya tadi dengan DP3A Kabupaten DP3A, iya, Karawang, Oh iya, iya, iya. kita juga sama sih karena kalau di DP3 Kabupaten Karawang itu kan dari akademisi itu juga mewakili ya. Iya. Kebetulan Ibu juga ikut relawan di sana Di sana. gitu. Sudah 15 tahun di P2TP2A Kabupaten Karawang itu. Jadi kita ya seperti tadi ada kasus nih yang lapor ke P2TP2A Kabupaten Karawang. Oh, Udah gitu saya dipanggil, Bu Neli, ini
kasusnya bisa diselesaikan internal di kampus, mungkin dirujuk aja ya Iya. ke Satgas PKS. Oke, jadi sebenarnya secara informal itu udah bisa, tapi kan tetap kita juga meminta secara formalnya bahwa itu dirujuk ke kami gitu. Oke. Nah, untuk yang lainnya ya sama, kita juga ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain, mungkin ke depan dengan Dinsos, mungkin dengan untuk rumah aman dan lain sebagainya, itu bisa kerjasama dengan Dinsos. Atau bisa juga kalau dengan kepolisian sih sebenarnya kalau secara informal sih kita ya udah kemarin tuh via telepon gitu, ini ada kasus di kampus, mau melapor ke sana. Oke Bu Neli, mangga datang aja ke sini. Nah, nanti ada pendampingan dari kita juga diantar gitu. Korbannya kita antar ke sana. Berarti korbannya itu boleh mencurhatkan ke PPKS, ke Boleh. kolaborasi ke ini juga ya Bu, Iya, boleh juga ya boleh. Bu ya. Sebenarnya Iya. kalau umum tuh terkait bullying, terkait kekerasan itu memang ke P2TP2A Kabupaten Karimun Pusat, Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu. Nah, nanti kalau itu berupa kasus yang sudah terjadi. Iya. Tapi kalau misalnya kalau ada yang kena bully atau masalah keluarga gitu ya. Kalau ada pelakunya memang itu ke P2TP2 Kabupaten Karawang, tapi kalau hanya ingin harmonisasi di dalam keluarga, atau mahasiswa misalnya pernah mengalami, ada satu mahasiswa kalau tidak salah waktu itu, tapi dia kuliahnya di Surabaya gitu. Nah, waktu itu kita malah hubungan Satgas dengan Satgas gitu. Gitu. Iya, Jadi iya, iya. mahasiswa tersebut akan kalau tidak melakukan seperti menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Akhirnya ditelepon, saya kenal dengan Satgas di Surabaya di UNESA gitu. Akhirnya teleponan dan kita dengan bekerja sama dengan P2TP2A melakukan penjemputan ke sana gitu. Jadi penjemputan untuk kembali karena kebetulan mahasiswanya itu orang Karawang gitu. Jadi ya kita kolaborasi terus kerjasama dengan lain. Sebenarnya gini ya, kasus-kasus kekerasan seksual itu tidak bisa jadi mahasiswa dengan mahasiswa, bisa jadi mahasiswa dengan dosen, bisa jadi dengan tendik dan seterusnya, atau bisa jadi mahasiswa Unsika dengan mahasiswa lain gitu. Iya. Jadi ya kita juga tetap harus kerjasama gitu. Apalagi dengan kampus yang terdekat dengan kita misalkan. Nah, itu juga pernah ada kejadian seperti itu. Kita juga kerjasama dengan Satgasnya gitu. Bagaimana menyelesaikan itu. Ada kasus yang pernah kita selesaikan juga gitu. Jadi kerjasamanya antara bisa perguruan tinggi dengan perguruan tinggi, atau pernah kita melakukan penyelesaian masalah 3 perguruan tinggi malahan. Gitu. Jadi ya sudah, itu kita selesaikan sih itu. Bisa melalui Zoom, bisa saja rapatnya gitu. Atau kita datang langsung ke sana gitu. Seperti itu. Jadi sudah banyak kolaborasinya ya Bu ya. Iya, banyak kita lakukan gitu. Oke, selanjutnya bagaimana peran Satgas PPKS dalam proses pemulihan? Jadi misalkan ada korban nih, jadi berperannya seperti apa? Ya, paling kita memang melakukan pemantauan ya. Atau sesekali menanyakan kabar gitu. Jadi walaupun memang sudah final, misalkan rekomendasi itu sudah dikeluarkan SK dengan sanksi ringan, sedang dan seterusnya. Nah, nanti kita akan melakukan pemantauan. Tapi kalau menyangkut dosen misalnya kan kita rekomendasikan ke pimpinan. Nah, kalau dosen itu harus skorsing, itu kan bukan Satgas yang men-skorsing, tapi kan kepegawaian gitu. Jadi pihak kampus yang sudah bertanggung jawab untuk itu gitu. Untuk mahasiswa juga sama. Jika kemarin juga misalnya ada mahasiswa yang kena skorsing, terus bertanya, Bu, ini skorsingnya sampai kapan saya gitu. Nah, kan itu harusnya kemahasiswaan gitu yang punya wewenang, karena kan
sanksi itu bukan kita yang menjatuhkan, tapi kita merekomendasikan itu. Nanti pihak akademik dan seterusnya itu yang nanti akan atau kemahasiswaan yang akan menyelesaikan permasalahan hubungan antara mahasiswa dengan tadi. Kalau kena skorsing sampai kapan batas waktunya, SK-nya yang mengeluarkan siapa dan seterusnya itu adalah dari lembaga, Kampus ya ya. dari kampus. Berarti Ibu tadi kan sempat nyinggung psikolog juga ya Bu ya. Iya, iya. Berarti dibantu juga penanganannya oleh psikolog juga ya. Iya. Kebetulan kita punya psikolog Ibu Rina Marlina, dia juga konselor, psikolog juga. Terus ya kebetulan saya ada sertifikat juga, saya juga sama pernah pelatihan. Jadi kalau konselor keluarga gitu ada, karena selain di P2TP 2A, terutama saya dengan Bu Rina juga aktif di Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, itu ada beberapa pelatihan yang kita ikuti dan kita punya sertifikat untuk itu gitu. Jadi ya nanti ke depannya mah kayak hipnoterapi kan, kalau kemarin pelatihannya aja gitu, besok-besok harus ada yang punya keahlian yang harus bersertifikat Iya, gitu. betul. Nah kan itu diperlukan biaya, nggak apa-apa. Nanti kita akan mintakan ke lembaga supaya ada satu atau 2 orang yang punya sertifikat sebagai terapis gitu Terapisnya. untuk melakukan itu. Jadi seiring berjalannya waktu lah kita melakukan peningkatan kapasitas internal kita gitu di kampus Unsika ini. Wah, waktu telah menyampaikan kita ke penghujung program WOT Walk of Tubi hari ini nih. Kami harap juga pendengar setia mendapatkan banyak manfaat dari pembahasan sesi kita kali ini. Terima kasih untuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Ingat, kita semua bisa menjadi bagian dari solusi. Mari kita saling menjaga dan mendukung satu sama lain di kampus. Jadi, buat kalian semua yang masih di kampus, nongkrong bersama, atau yang lagi di perjalanan, Jangan lupa untuk tetap waspada dan jaga keselamatan. kami akan kembali lagi di program yang sama pada waktu yang sama. Sampai jumpa dan selamat siang. Jangan lupa untuk selalu menjadi pendengar yang peduli. Terima kasih. Bye.